Terima kasih Tuhan buat pagi ini, malam di Amerika. Kami percaya bahwa Engkau tetap Tuhan yang baik di tengah keadaan apapun. Sehingga kami menjalani kehidupan ini tidak perlu lagi berkata capek atau lelah. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari ini dengan proses, dengan padang gurun, dengan semua keadaan yang Kau izinkan kami mengalami banyak tantangan, itu semuanya untuk kebaikan kami semua. Engkau tidak pernah punya rancangan kecelakaan untuk menghancurkan hidup seorang benar. Kalaupun kami mengalami kejatuhan keuangan, kejatuhan rumah tangga, kejatuhan fisik kami lemah hari-hari ini dengan sakit penyakit, apapun Tuhan kejatuhan-kejatuhan yang kami sedang lewati hari-hari ini, kami tetap percaya bahwa tangan Tuhan selalu menopang kami, sehingga kami bukan jatuh untuk tergeletak hancur, tapi kami justru ketika kami jatuh di dalam kasih karunia, anugerah, kasih sayang-Mu, kami akan dibawa naik, kami akan bangkit, kami akan semakin kuat seperti burung Raja Wali. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu mau menyampaikan isi hati-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya. Shalom semuanya. Ya, tetap semangat ya, tetap sukacita. Jangan pernah capek, jangan pernah lelah ya. Kalau lihat kenyataan hidup pasti capek. Jujur nggak ada orang yang nggak capek hari-hari ini. Banyak konseling semua bicaranya, Bu Eli saya sudah capek, saya sudah lelah ya. Bayangin kalau kekuatan manusia setiap hari dengar berita buruk, dengar yang namanya keadaan dunia, lihat fakta nggak bertambah baik. Lama-lama kekuatan lahiriah saudara pasti habis ya. Tapi kita percaya hari ini yang membuat kita tetap kuat itu karena kita itu tahu bahwa ada janji Tuhan, ada pengharapan, ada masa depan bersama Tuhan, ada kehidupan kekal bersama Tuhan. Itu sebabnya yang membuat kita semua tetap semangat ya. Kemarin malam sehabis Zoom, saya dapat firman ini dari Tuhan. Yuk kita baca dulu di Yesaya 32 ayat 17 ya. Yesaya 32 ayat 17. Kita baca sama-sama. Di mana ada kebenaran ya, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Lihat ya. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Apa yang saudara kejar hari-hari ini? Kita ini stres, depresi, karena kita kejar yang tidak kekal. Kita cuma kejarnya harta, kita kejarnya hidup nyaman, enak, tambah kaya, tambah sukses. Itu nilainya tidak kekal loh saudara. Tidak selama-lamanya. Sementara yang bisa menghasilkan ketenangan, ketentraman selama-lamanya yaitu kebenaran, itu sering diabaikan manusia. Kita itu lebih mengutamakan yang tidak punya nilai kekal, kita lebih mengutamakan hari-hari ini kenyamanan dunia, enak, kaya, itu cuman fana saudara. Waktu kita mati, kita nggak akan bawa. Jadi hari ini jangan pernah capek, sekalipun engkau sudah jadi orang benar, hidupmu itu mengalami proses yang bertubi-tubi, nggak perlu takut. Kenapa? Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, itu tumbuhnya damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu memberikan akibat, yaitu ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kalau hari ini kita capek hanya karena masalah, kita salah besar. Kita hari ini tidak perlu capek. Ketika saudara tetap jadi orang benar, selama masalah itu datang, itu bukan masalah buat Tuhan. Kenapa? Ini yang saya rangkum, berhenti capek.
Kita ini hari ini capek karena proses. Padahal Tuhan itu suka proses. Karena waktu kita diproses, kita itu menjadi orang benar. Ya, jujur kita capek karena lagi terbentur banyak hutang, Bu Eli. Terbentur dengan wanita tobat. Terbentur dengan banyak masalah yang bertubi-tubi. Sementara Tuhan suka waktu kita terbentur dengan banyak masalah, kita terbentur dengan keadaan yang makin sulit, itu supaya kita terbentuk karakter Kristus. Kita tidak suka. Kita ini tidak suka proses, kita ini tidak suka kalau terbentur. Sakit, Bu Eli, sakit. Ya semua, namanya terbentur ya pasti sakit. Tapi dengan terbentur itu Tuhan suka. Karena kalau kita tidak dibenturkan masalah, kita ini tidak pernah terbentuk karakter Kristus. Kita ini cuma jadi manusia lama dengan made in dunia. Sementara Tuhan mau kita ini jadi manusia yang baru dengan made in kerajaan surga. Karena saudara itu asalnya dari surga. Nanti kita kembalinya juga kembali ke rumah Bapa di surga. Lah ketiga, padang gurun kita juga tidak suka. Makanya kita capek. Yang Tuhan suka, saudara tidak suka. Saudara capek, Tuhan semangat. Karena waktu saudara mengalami proses terbentuk padang gurun, itu supaya tujuan Tuhan setelah ada padang gurun, saudara akan menikmati tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi nggak bisa langsung. Tuhan bilang gini, bangsa Israel keluar dari Mesir harus mengalami padang gurun baru masuk tanah perjanjian. Nah, kita capek hari-hari ini jujur. Kenapa? Karena kita ini tidak suka diproses. Maunya hasil enak, haujat, nyaman, nikmat, kaya. Nah, itu manusia. Yang kedua, kita tidak suka terbentur-terbentur. Maunya kita enak-enak, tidak terbentur. Tapi tidak terbentuk karakter Kristus, karakter iblis. Lebih resiko lagi. Lebih baik jadi orang benar, dibentur-benturkan di dunia, tidak apa-apa. Sakit, tidak apa-apa. Dunia kan cuma sesaat. Saudara bakal meninggalkan dunia ini loh. Kalau saudara tidak dibenturkan dengan banyak masalah, saudara tidak bentuk karakter Kristus, nanti pada hari Tuhan datang ke dunia ini menjemput saudara, penghakiman terjadi, saudara nggak akan berjumpa dengan Yesus, saudara akan ketemunya iblis di alam maut selamanya. Tuhan bilang gini, enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan. Sekalipun engkau sudah bernubuat, engkau sudah melayani aku, engkau sudah memenangkan banyak jiwa, engkau sudah memberikan persembahan buat rumah Tuhan. Tapi aku tidak mengenal engkau, karena engkau tidak pernah terbentuk dengan karakterku. Itu sebabnya kita semua juga tidak suka tinggal di padang gurun, tidak enak, panas, capek, kering, gersang. Kita maunya hidupnya kelimpahan-kelimpahan. Suatu kali kita pasti kelimpahan, tapi Tuhan tetap mengizinkan padang gurun. Supaya apa di padang gurun? Saudara kenal Tuhan. Saudara hidup bergantung sama Tuhan setiap hari. Mana disediakan. Kalau kita hari ini tidak melewati padang gurun, padangnya berumput hijau terus, nanti jadi orang yang sombong. Saudara tidak pernah cari Tuhan. Saudara tidak merasa bahwa saudara hidup di dunia ini butuh Tuhan. Saudara cuma butuh yang namanya Tuhan itu sebagai ATM aja. Saudara memperlakukan Tuhan sebagai satpam, sinterklas, tapi bukan memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan yang mengatur hidup saudara. Itu sebabnya hari ini berhenti capek. Kalaupun harus melewati proses, terbentur banyak masalah, padang gurun yang membuat saudara panas, capek, kehausan, kekeringan, sesaat. Nggak apa-apa saudara, hari ini jalani aja semua ini dengan sukacita. Karena semua ini akan membuat saudara menjadi orang benar, terbentuk karakter Kristus. Tujuannya kita masuk semua ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya.
Yuk kita lihat bagaimana kita belajar dari seorang Yunus dan Nabi Hizkia. Ya, kita buka dulu Yunus. Waktu kita capek, apa sih yang harus saudara lakukan hari ini? Kalau saudara mau hidup saudara tidak capek, tidak lelah, yuk kita mau ambil langkah seperti Yunus dan Nabi Hizkia. Yunus 2 ayat 7, 9, dan 10. Yunus 2 ayat 7, 9, dan 10. Lihat ya, ketika jiwaku letih lesu. Kita semua capek ya hari-hari ini di dalam aku. Teringatlah aku kepada Tuhan, ya, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ini waktu posisi Yunus capek di dalam perut ikan. Keadaan yang begitu sulit secara manusia untuk bisa keluar dari perut ikan. Kita percaya kalau kita ada di posisi Yunus, capek saudara, ya mungkin bau di dalam perut ikan, mungkin yang namanya perut ikan itu bikin saudara mabuk, bikin Yunus mabuk. Tapi lihat apa yang dilakukan Yunus di tengah dia capek. Berhenti saudara. Kalau kita hari ini capek terus, kita tidak akan lihat jalannya Tuhan. Kita tidak akan lihat bagaimana Tuhan melakukan perkara yang besar. Ya, lihat, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Lihat ya, tetapi ayat ke-9-nya, aku ya, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Di tengah capek saudara hari-hari ini, saudara perlu fokus kepada Tuhan. Yunus kalau tidak ingat sama Tuhan, dia cuma ingat keadaan dirinya sendiri, maka dia tidak akan bisa melihat cara untuk Tuhan membebaskan dia, keluarkan dari perut ikan. Dan dia mengambil langkah di dalam kepenatannya, kecapeannya, dia mengambil langkah. Makanya doa puasa saya ambil rema firman dari ini. Karena hari-hari ini banyak orang yang sudah capek, sudah lelah menghadapi fakta demi fakta yang sedang terjadi. Lihat-lihat, tetapi aku dengan ucapan syukur. Yang Yunus lakukan yaitu dia hancur hati, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan, bukannya marah, tapi dia mengucap syukur, dia membayar nasarnya, dan dia tahu bahwa keselamatan itu dari Tuhan. Orang kalau tidak menyadari bahwa keselamatan dari Tuhan, pasti marah. Pasti nggak mungkin ingat Tuhan, nggak mungkin berdoa, nggak mungkin hancur hati mengucap syukur kepada Tuhan. Yang mereka lakukan adalah hari ini orang yang sudah capek, pasti mereka mulai cari cara dunia, mereka mulai menjual imannya, mereka mulai hidup di dalam kompromi dosa untuk mempertahankan hidup. Padahal keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Lihat ya, ayat 10 ini yang luar biasa. Ketika step-stepnya di tengah capek Yunus lakukan, apakah Tuhan diam? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Hari ini waktu engkau capek, jangan terus merenungi nasib. Jangan terus tinggal dalam rasa capek. Semakin engkau capek, lelah, maka engkau tidak akan lihat Tuhan itu sedang bekerja, memerintahkan. Kalau Yunus pergumulannya ikan paus, maka hari ini pergumulanmu keuangan, suami, rumah tangga, pekerjaan. Tuhan jelas akan memerintahkan. Apa yang jadi pergumulan saudara hari-hari ini, Tuhan pasti memerintahkan keuanganmu untuk diberkati. Kalau Yunus berharap ikan ini segera memuntahkan dia, secara akal Yunus capek. Nggak mungkin, masa mau ikannya dikitik-kitik perutnya. Apa digeli-geli gitu di dalam supaya ikannya ketawa-ketawa terus Yunus bisa keluar. Mungkin enggak saudara. Dengan kekuatan Yunus, dia tahu bahwa keselamatan itu cuma Tuhan. Enggak ada yang lain. Dia enggak cari pertolongan apapun, dia tahu di tengah keadaan yang tersulit,
dia tahu bahwa masih ada Tuhan yang sanggup menyelamatkan hidupnya. Dan Tuhan melakukan apa yang menjadi pengharapan Yunus, yaitu Tuhan hanya memerintahkan. Hai ikan, muntahkan Yunus. Ikan aja taat bersama perintah Tuhan. Apa yang tidak bisa tunduk dengan perintah Tuhan hari-hari ini? Kalau Tuhan memerintahkan hanya sekejap, keuanganmu diberkati. Aku memerintahkan banyak customer untuk datang ke tokonya Julitan, ke tokonya Pak Irwan, ke usahanya Cik Mi. Wow, siapa yang nggak bisa? Tuhan bisa memerintahkan apapun. Hari ini mungkin engkau punya pergumulan dengan kesehatanmu. Tiba-tiba dokter menvonis kanker. Kira-kira kalau kita melakukan langkah, kita ingat bahwa keselamatan dari Tuhan, engkau berdoa bukan dengan bersungut-sungut, tapi dengan hancur hati. Tuhan, aku dulu serakah, aku dulu itu tidak hidup benar Tuhan, aku sering depresi, sehingga hari ini aku mengalami penyakit, karena aku sering stres, sering depresi. Hari ini dokter menvonis aku kena penyakit, tapi aku minta ampun ya Tuhan, aku bersyukur, aku bayar nasar-nasarku. Dulu aku pernah janji apa ya Tuhan, aku minta ampun. Hari ini aku mau melakukan yang terbaik. Tuhan memerintahkan enggak? Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Tuhan akan bilang gini, kirim stok organ tubuh yang baru buat ibu ini. Aku perintahkan saat ini, ya. Tuhan bisa enggak memerintahkan? Oh gampang. Aku perintahkan jantung yang baru ada buat ibu ini. Aku perintahkan organ tubuh lever yang baru, semua mata yang baru, pendengaran yang baru, semua yang terbaik Tuhan bisa perintahkan. Makanya hari ini jangan lagi capek. Yuk yang sudah capek-capek, yang hari ini bergabung dengan Zoom ini, mulai ingat bahwa keselamatan itu adanya dari Tuhan. Tidak perlu capek. Saudara hari ini nikmati. Saudara tidak bisa mengubah keputusan Tuhan untuk mengubah proses, mengubah terbentur masalah, mengubah padang gurunmu secepat mungkin. Kenapa? Lah dia suka. Dia menikmati waktu saudara ada di dalam proses terbentur masalah, padang gurun. Saudara capek, tapi Tuhan menikmati. Tuhan suka. Kenapa? Karena dengan semua yang terjadi, membuat hidup saudara berubah, berbuah, dan berdampak. Itu 3B itu Tuhan suka, berbuah, ya, berubah, dan berdampak. Itu harapan Tuhan. Lah kalau dikasih zona nyaman, saudara tidak berubah, buahnya tidak ada, tidak berdampak apa-apa buat kerajaan Allah, sementara saudara kaya, saudara sukses, punya jabatan yang banyak, tapi 3B ini tidak jalan. Kira-kira Tuhan nikmati tidak? Tidak akan. Tapi justru waktu diproses terbentur di padang gurun, Tuhan suka. Makanya jangan lagi hidup saudara dalam capek. Berhenti sudah. Apa yang harus saudara lakukan? Nikmati, nikmati. Proses hidupmu nikmati bersama Tuhan ya. Jadi kita lihat Nabi Hizkia pada waktu dia divonis dengan keadaan yang hampir dia sudah tidak punya pengharapan. Mungkin hari-hari ini dokter juga menvonis ya. Saya singkat, pada waktu Yunus itu tidak ada jalan keluar, ya pintunya tertutup, no way out. Ya, tapi waktu Nabi Hizkia hari-hari ini menghadapi yaitu kritis, ya. Kita capek, kita ada di titik kritis. Aduh Tuhan, aku lagi kritis keuangan, kritis rumah tanggaku, kritis sudah ICU Tuhan, di mana ini? Percayalah, yuk kita baca. Yesaya 38 ayat 1 dan 2 terlebih dahulu. Ya, kita baca sama-sama. Lihat ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Ini kritis loh saudara. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata, sudah kritis, masih dengar kabar, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lihat ya,
pada waktu kita kritis, sudah rasanya jatuh, tapi masih lagi ditimpa tangga dengan kabar bahwa engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ini orang yang sudah kritis, saudara. Tapi apa yang dilakukan Hizkia ketika dia tahu bahwa ada Tuhan yang sanggup menyelamatkan hidupnya? Hizkia bukan merenungi nasib, oh nasibku, ya sudah mau mati, ya sudah. Tapi apa yang Hizkia lakukan selama masih ada nafas kehidupan, saudara, berhenti untuk capek. Tuhan itu bisa nggak mengubah keputusannya? Bisa. Kita nggak bisa menyelami pikirannya Tuhan seperti apa. Lalu Hizkia ayat 2, memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Hizkia dari melihat fakta, mendengar fakta buruk, ia mengubah arah mukanya, fokusnya. Dia ingat kepada Tuhan. Dia mulai arahkan matanya ke dinding melihat Tuhan dan dia berdoa. Sama ya langkahnya dengan Yunus. Waktu hari-hari ini berhenti untuk capek, saudara jangan lagi terus fokus dengan proses padang gurun, terbentur masalah yang banyak, padang gurun dan proses. Hari ini yang Tuhan mau kita memalingkan wajah kita, yaitu mulai ingat Tuhan sebagai keselamatan. Selama masih ada nafas, kita pasti percaya bahwa Tuhan tetap punya rencana yang terbaik. Yang kedua yaitu berdoa. Yang ketiga kita baca, ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Seringkali kita nggak bersikap seperti Hizkia. Kita selalu bilang ini, Tuhan kurang apa aku ini? Kurang apa Tuhan? Ya, aku ini sudah setia loh Tuhan. Aku ini tulus ikut Tuhan. Aku ini baik, sudah ngampuni suamiku jadi keset. Tuhan suruh bisu tuli, saya sudah lakukan Tuhan. Aku ini kurang apa? Seringkali kita marah. Kita menonjolkan diri kita sudah ini. Tapi Nabi Hizkia, sekalipun dia sudah melakukan banyak hal, dia sudah setia, dia sudah tulus, dia sudah hidup di hadapan Tuhan dengan berkenan dan melakukan yang baik. Tapi apa yang dilakukan Nabi Hizkia? Dia tetap datang dengan Tuhan dengan hancur hati. Dia tidak marah dan dia menangis dengan sangat. Artinya dia datang tetap dengan hancur hati. Kalau Yunus hancur hati, dia tidak marah kepada Tuhan dan dia bersyukur. Nabi Hizkia juga melakukan hal yang sama. Dia hancur hati dengan menangis dengan sangat tanpa dia marah. Walaupun dia tahu dia sudah berjalan di dalam kebenaran. Karena ketika kita tetap berdiri di atas kebenaran, pasti ada ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Itu yang perlu saudara pegang hari ini. Keselamatan, ketenangan, ketentraman itu selama-lamanya, selama saudara sudah jadi orang yang baik, tulus, dan setia mengikut Kristus. Gak usah lagi marah menuntut haknya orang benar mana, haknya orang baik mana, ya. Sebentar ada telepon. Haknya orang baik mana, saudara gak perlu menuntut itu. Karena kita semua hari ini sudah mendapat jaminan ketenangan, ketentraman selamanya. Ya, step 3 ini akan kita lakukan hari-hari ini untuk berhenti dengan capek. Ya, saudara harus melakukan 3 step ini. Fokus kepada Tuhan, berdoa, hancur hati dengan bersyukur, dan ini percaya. Orang kalau sudah nangis itu pasti nangisnya bersyukur, bilang ini, Tuhan, sekalipun aku hancur-hancuran hari ini, kelihatan musuh bisa menang atas hidupku. Aku tetap mau percaya sama Tuhan.
itu orang yang hancur hati, saudara. Orang yang hancur hati selalu hidupnya bersyukur dan percaya saja sama Tuhan. Dia tidak akan protes dengan proses yang begitu membuat kita hari-hari membuat rasa capek. Padang gurun yang membuat saudara capek. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu pasti baik. Yuk kita buka yang pertama. Bagaimana kita mau fokus kepada kehadiran Tuhan? Ya. Yuk kita baca 1 Petrus 3 ayat 12. Ya, 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, ya. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Lihat ya. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau kita hari ini fokus kepada Tuhan, walaupun engkau sebagai orang benar rasanya tidak adil, percayalah waktu-waktu ini, kalau kita lihat kehadiran Tuhan, apa yang Tuhan berikan? Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, dan wajah Tuhan bukan menentang orang-orang benar. Orang jahat ditentang sama Tuhan. Tapi saudara dan saya disediakan Tuhan mata, telinga, dan wajahnya. Saya suka firman Tuhan ini. Waktu hidup saya rasanya tidak ada pengharapan lagi, saya cuma memalingkan fokus saya kepada Tuhan. Saya tidak lihat perbuatan suami saya lagi. Saya tidak melihat bagaimana arah rumah tangga saya yang sepertinya hancur. Tapi saya mulai memalingkan wajah saya kepada Tuhan. Waktu saya fokus kepada Tuhan, percayalah, hari ini hidupmu sudah diberikan yang terbaik. Tuhan menyediakan matanya, yaitu perhatiannya penuh kepada saudara. Siapa sih yang tidak bangga di tengah masa proses padang gurun, tapi perhatian mata Tuhan tetap tertuju kepada saudara. Itu artinya keadaanmu pasti aman. Lah perhatian Tuhan itu tidak pernah lepas 24 jam. Saudara masih bisa lepas. Saudara masih bisa tidak fokus perhatikan Tuhan. Tapi bukan Tuhan. Tuhan itu berkata di firman-Nya bahwa mata Tuhan tertuju. Lihat ya, setelah mata Tuhan tertuju, telinganya. Makanya berdoalah. Karena apa? Karena telinganya selalu disediakan, didengarkan kepada permohonan mereka yang minta tolong. Ya, ada kesaksian yang bagus hanya gara-gara kata tolong, saudara. Orang ini bersaksi. Pada suatu kali dia dalam perjalanan, ya. Dalam perjalanan itu mungkin supirnya ngantuk. Waktu melewati bukit berbukit, tiba-tiba mobil ini arahnya karena supirnya ngantuk, itu mau masuk jurang, saudara. Waktu itu dia bersaksi, hanya satu kata yang dia ingat, masih ada Tuhan. Saudara tahu, hanya satu kata, Tuhan tolong aku. Saudara tahu, mujizat terjadi, tiba-tiba mobil ini bisa berhenti di ujungnya jurang, saudara. Tiba-tiba seperti ada batu yang nyangkut daripada ban mobil ini, dan mobil ini berhenti persis di ujungnya jurang. Saudara lihat ya, Tuhan itu selalu ketika kita ingat masih ada Tuhan dalam hidup saudara di masa-masa saudara capek, Dia itu menyediakan mata, telinga, dan wajahnya buat saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini jangan pernah beralih. Hari ini teruslah melihat Tuhan. Jangan lihat masalah, karena di dalam masalah nggak ada yang namanya mata, telinga Tuhan, dan wajah Tuhan. Tapi kalau hari ini kita mulai bergeser dari masalah kepada Tuhan, tenang, tenang, tenang. Karena Dia sedang memperhatikan setiap kelemahanmu, kebutuhanmu hari ini apa. Dia perhatian, saudara. Dia tahu jelas apa yang saudara dan saya butuhkan hari-hari ini.
Yang kedua, yuk kita mau masuk langkah berdoa. Ya, 3 hal hari ini, jangan pernah beralih berdoa. Buka ayatnya dulu di Mazmur ya, 69 ayat 18 sampai 19. Hari ini kita mau mengalami mujizat seperti Yunus. Saudara mau mengalami mujizat seperti Hizkia yang lagi kritis, tidak ada jalan keluar juga. Saudara mau mengambil langkah ini. Kalau Yunus dan Hizkia di tengah-tengah masa kecapeannya, dia melihat bagaimana Tuhan memerintahkan ikan paus untuk mengeluarkan Yunus dari masalahnya. Dan lihat ya, oh saya lupa, 3 hal ini hasil akhir Hizkia. Saudara belum lihat hasil akhir Hizkia ya. Kita buka ayat yang kelima. Ya, hasil akhirnya. Hizkia Yesaya 38 ayat 5. Kita baca terlebih dahulu supaya saudara lihat hasilnya spektakuler. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud Bapak leluhurmu. Telah kudengar doamu. Nah, lihat ya, telah kulihat air matamu. Jadi Hizkia datang sama Tuhan dengan hancur hati itu tidak sia-sia loh saudara. Doanya dilihat, air matamu ini dilihat saudara. Sesungguhnya aku memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Lihat ya, ada perpanjangan usia di balik kritis. Dokter sudah tidak bisa lagi, manusia angkat tangan, profesor angkat tangan, engkau juga sudah angkat tangan, tapi Tuhan akan turun tangan menolong saudara, yaitu memberi perpanjangan usia 15 tahun lagi. Apa yang Tuhan perhitungkan? Air mata doa Hizkia diperhitungkan Tuhan. Itu sebabnya hari ini dengan doa, yuk kita lanjutkan di Mazmur 69 ayat 18 sampai 19. Janganlah sembunyikan wajahmu kepada hambamu, sebab aku ini tersesak. Segeralah menjawab aku. Orang sesak itu capek loh saudara. Orang yang lagi kesesakan, kecapean hari-hari ini, segeralah menjawab aku. Lihat ya, 19, datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Jadi waktu kita mengambil langkah berdoa, hal yang sederhana, maka Tuhan tidak akan pernah menyembunyikan wajahnya. Jangan berpikir Tuhan sembunyi, tidak pernah saudara. Yang kedua, ketika kita berdoa, ya, Tuhan waktu kita berdoa, walaupun dengan cucuran air mata, saudara tidak bisa ngerti ngomong apa. Saya kalau sudah capek, lelah, saya berdoa tidak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma nangis sambil nyanyi satu kata itu, haleluya 12 kali. Haleluya. Haleluya. Itu air mata nangis saudara, tidak bisa ngomong apa-apa, cuman haleluya, haleluya. Daripada marah-marah sama Tuhan, lebih baik saya haleluya, haleluya. Ketika saya setelah selesai menyanyikan haleluya 12 kali, saya tahu Tuhan itu wajahnya lihat saya enggak? Oh, lihat saudara. Walaupun tidak bisa ngomong apa-apa, bahasa tetesan air mata saya Tuhan ngerti. Yang kedua, Tuhan segera menjawab kesesakan kita, diberi kelegaan. Itu sebabnya yang ketiga, Dia segera membebaskan kita dari musuh-musuh kita. 3 hal ini dengan berdoa tidak ada ruginya. Makanya yang hari ini ikut doa puasa 40 hari yuk, Tuhan tidak akan pernah menyembunyikan wajah saudara. Tuhan segera yaitu menjawab kesesakan saudara, dan Tuhan segera membebaskan saudara. Yang terakhir sudah selesai ya, hancur hati ya. Yang terakhir kita datang dengan hancur hati, Yunus 3 ayat 10. Ketika
Allah melihat perbuatan mereka ini, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Lihat ya, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Itu sebabnya hari ini hancur hati itu luar biasa loh saudara. Waktu kita hancur hati sama Tuhan, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau tetap baik. Aku tahu bahwa aku juga punya andil. Saya hancur hati saudara. Saya tidak mau nyalakan suami saya dengan proses rumah tangga saya. Saya selalu berkata, Tuhan, saya juga selama ini jadi istri yang salah. Saya mau berubah. Saya dulu suka nanduk suami. Saya cerewet. Saya suka balas maki-maki suami. Aku mau berubah. Itu hancur hati. Aku bersyukur buat proses ini. Ketika proses ini terjadi, itu membuat hidupku berubah. Dan aku percaya, itu sudah hancur hati, saudara. Maka 3 hal yang akan Tuhan lakukan, yaitu ketika kita hancur hati. Tuhan bisa menyesal loh, saudara. Tuhan bisa membatalkan malapetaka, dan Tuhan tidak pernah memandang hina pertobatan. Itu sebabnya hari ini 3 step gampang ya, berhenti capek. Untuk lelah lakukan 3 hal. Yuk, daripada capek merenungi nasib, tidak lihat jalan keluar, malah bonyok. Ya, malah bonyoknya tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita melakukan 3 langkah ini, yaitu mulai fokus dan memalingkan perhatian kita dari masalah kepada Tuhan, berdoa dan hancur hati, bonyok-bonyoknya di padang gurun proses terbentuk, pasti dapat menikmati tanah yang berlimpah susu madunya, menikmati karakter Kristus. Saudara akan menikmati hidup sebagai orang benar. Kalau sudah jadi orang benar, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Orang benar jelas dikejar oleh berkat, bukan mengejar berkat lagi. Tapi orang benar itu selalu dikejar oleh berkat. Tidur aja Tuhan memberkati orang benar pada waktu tidur. Ada kan ayatnya di Mazmur? Itu sebabnya hari ini dengan 3 langkah yang saudara dan saya akan lakukan, maka 3 langkah ini akan membuat Tuhan memerintahkan masalah menjadi berkat. Tuhan akan memerintahkan yang namanya hari ini kesembuhan. Tuhan akan memerintahkan pemulihan. Tuhan akan memperpanjang keadaan hidupmu hari ini. Kita akan diberi kelegaan. Kita akan diberikan sukacita seperti Hizkia. Usianya diperpanjang 15 tahun dari keadaan kritis yang mana mungkin tidak bisa hidup, sudah divonis mati. Mungkin keadaan keuanganmu sudah divonis oleh dunia mati. Sudah tidak mungkin. Tapi percayalah, Tuhan sanggup memperpanjang yang namanya kelimpahan demi kelimpahan. Kita tidak tahu kita mau diberi kehidupan sampai berapa tahun di dunia. Kita tidak tahu visa hidup kita akan berakhir sampai kapan. Tapi yang pasti hidup bersama Tuhan dengan memaling fokus kepada Tuhan, dengan berdoa dan hancur hati, kita akan melihat mujizat yang akan Tuhan lakukan seperti kepada Yunus dan Hizkia. Capek tidak lihat mujizat, capek tidak menikmati mujizatnya Yunus dan Hizkia. Tapi kalau kita hari ini berhenti capek, percayalah, saudara dan saya akan menikmati mujizat yang akan dialami seperti Yunus dan Hizkia. Pastikan hari ini kita selesai Zoom ini, kita tidak lagi capek. Tidak ada orang bilang gini, cuapek ya Bu Eli, cuapek. Karena saudara terus lihat prosesnya. Saudara terus ngomel di padang gurun. Saudara terus maunya tidak terbentur. Tidak. Tuhan senang dengan terbentur proses padang gurun. Itu sebabnya kita juga harus menikmati apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sukacita, nikmati hidup sampai
waktunya kita pulang ke rumah Bapa. Nikmati sebentar lagi ada mujizat Yunus dan Hizkia. Saya berdoa saudara hari ini akan menikmati semua yang dialami Yunus dan Hizkia. Tuhan Yesus memberkati. Yuk nyanyi satu lagu Frans ya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Masih ada mujizat. Masih ada Tuhan Sang Penyelamat hidup saudara. Dia sudah sediakan tanah perjanjian, bukan hanya sedikit susu dan madunya, tapi berlimpah-limpah untuk saudara dan saya, sampai keturunan saudara akan menikmati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk nyanyi Fran, satu lagu. Nggak dengar, Fran. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Percaya Tuhan punya rencana. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat proses, buat kebentur masalah yang bertubi-tubi, yang membuat kami berkata sakit, capek Tuhan, mengalami padang gurun. Tapi hari ini melalui kebenaran firman-Mu itu menjadi kekuatan buat kami. Kami nggak mau lagi capek Tuhan, kami nggak mau lelah, karena kami tahu bahwa Engkau sangat menyukai proses dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau sudah menyediakan sesuatu yang berlimpah di depan buat kami nikmati. Itu sebabnya hari-hari ini Tuhan, kami tidak mau kejar perkara yang sia-sia. Masalah kami boleh berlanjut, keadaan kami boleh bertambah sulit.
Kami mau Tuhan hari-hari ini Tuhan, hanya kami melihat Tuhan, hanya kami bisa berdoa yang kami lakukan dan kami hancur hati, kami tidak akan bersungut-sungut walaupun kami sudah merasa baik, kami sudah merasa tulus, kami sudah merasa setia di hadapan Tuhan. Tapi sampai hari ini kami belum melihat jalan yang terbuka lebar. Kami mau mengubah cara hidup kami, Bapak. Terima kasih buat firman-Mu hari ini, itu mengubah paradigma kami sebagai orang benar. Kalau Yunus dan Hizkia melihat mujizat, kami yang bergabung di Zoom pagi ini, kami terima mujizat di saat kami tidak punya jalan dan kami mengalami titik kritis. Kami terima mujizat pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi perkara terbesar kami hari ini, kami akan melihat solusi yang terbaik Tuhan berikan pada pagi ini dan malam di Amerika. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Kami akan melihat Tuhan memerintahkan hari ini yang mengalami masalah ekonomi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima dengan iman. Tuhan sedang memerintahkan berkat-Nya ke atas lumbung-lumbung orang benar. Terima itu saudara, terima. Terima yang ada di Amerika, yang ada di Indonesia, yang ada dimanapun. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman ini, kami ambil langkah profetik. Tuhan memerintahkan berkat-Nya di atas lumbung-lumbung orang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hari ini mengalami masalah rumah tangga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan perintahkan anggur yang manis yang bergabung Zoom pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, anggur yang manis itu terima dalam nama Tuhan Yesus, sehingga rumah tanggamu dipulihkan. Engkau mengalami satu terobosan di mana rumah tanggamu akan melihat bagaimana Tuhan menciptakan hidup rukun bersama. Disitulah Tuhan memerintahkan berkat. Yang hari ini bergabung saat ini dalam Zoom, juga mungkin yang dengar dengan YouTube juga, di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan memerintahkan organ tubuh yang baru, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit di bagian tubuhnya, saudara boleh pegang, saudara sakit di mana, saudara minta saat ini organ tubuh yang baru, tangan yang sakit sembuh, kaki yang sakit sembuh, jantung yang baru saat ini, ginjal yang baru saat ini. Tuhan perintahkan sebagaimana Engkau memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan Yunus, maka Tuhan hari ini juga memerintahkan saat ini juga kami terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat peneguhan janji-Mu. Hari ini kami menerima kelegaan, kami terima kemenangan, kami terima solusi yang terbaik. Berkati juga Lydia, Christina, dan Kartika saat ini Tuhan, yang sudah banyak memberikan waktunya juga untuk PD Victory di Amerika, baik Bu Maria juga. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia, baik untuk Frans, baik untuk semua yang sudah bergabung pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kami akan menerima kemenangan yang luar biasa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata, amin. God bless semuanya. Thank you.